Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18E akan menjelaskan materi yaitu hukum tarif, peran perondongan elektron, konstanta laju, dan tes eksperimental teori. Transfer elektron sistem homogen adalah proses perpindahan elektron dari satu atom atau ion ke atom ion lain dan dalam satu larutan homogen. Proses ini dapat terjadi secara spontan atau melalui bantuan katalis. Transfer elektron ini dalam sistem homogen yang seragam terdapat dua jenis, yaitu redoks spontan terjadi tanpa bantuan katalis dan redoks non spontan memerlukan bantuan katalis untuk terjadi. Jadi yang pertama itu hukum laju reaksi. Nah, hukum laju reaksi ini tuh biasa disebut dengan the rate law. Terus persamaan hukum laju reaksi ini adalah persamaan matematika yang menggambarkan hubungan antara kecepatan reaksi kimia dengan konsentrasi reaktan. Hukum ini menjelaskan bagaimana kecepatan reaksi berubah ketika konsentrasi reaktan tersebut mengalami perubahan. Nah, adapun rumus hukum laju reaksi ini yaitu R sama dengan konstanta kali konsentrasi A pangkat order reaksi kali konsentrasi B pangkat order reaksinya. Terus faktor yang mempengaruhi dari hukum laju reaksi ini yaitu konsentrasi larutan, suhu, katalis, luas permukaan, dan sifat fisik reaktan. Nah, di sini ada turunan rumus dari laju reaksi di mana delta D konsentrasi D plus amin per dt sama dengan KET konsentrasi DA dikurang K aksen ET dikali D plus konsentrasi D plus dan konsentrasi amin. Setelah itu dikurang dengan konsentrasi D kali konsentrasi D plus amin sama dengan 0. Nah, setelah itu penurunannya yaitu DA K aksen plus KD per KET kali konsentrasi dari D plus sama amin. Terus dalam keadaan steady state ini tuh sebuah reaksi dari delta konsentrasi delta DA per DT sama dengan 0. Setelah itu langkah kedua yaitu di mana Ka kali konsentrasi D kali konsentrasi A dikurang K aksen ET plus KD dikali K aksen A plus KT KET per KET dikali konsentrasi D plus amin plus K aksen ET D plus amin. Setelah itu didapatlah persamaan bahwa konstanta dari konsentrasi D dan A ini itu sama dengan 0. Setelah itu konsentrasi D plus amin ini sama dengan Ka kali KET per K aksen ET plus KD kali K aksen A plus KET dikurang K aksen ET kali KET. Terus kali dari konsentrasi D dan konsentrasi A. Jadi sama dengan Ka kali KET per K aksen ET kali K aksen A plus KD kali K aksen A plus KD kali KET. Selanjutnya step 2 ini tuh semua reaksi dari konstanta laju dari KD konsentrasi D plus amin. Nah, setelah itu laju reaksinya tuh sama dengan KD per KA kali KET per K aksen ET kali K aksen A plus KD kali K aksen A plus KD kali KET. Nah, itu tuh bakalan diubah menjadi KR sama dengan KET KA kali KET kali KD per K aksen A kali K aksen ET plus KD kali K aksen A plus KD kali K aksen ET. Nah, setelah itu didapatlah persamaan yaitu KA sama dengan KA kali KET kali KAD per KA aksen kali K aksen ET plus KD terus
tutup kurung plus KD kali KET. Nah, step ketiganya yaitu artinya yaitu persamaan yang telah didapatkan itu bahwa si KA kali KET KD per K aksen kali KET plus KD ini bersama dengan plus 1. Nah, setelah itu didapatkanlah persamaan yaitu 1 per KR sama dengan 1 per KA plus K aksen A plus KA kali KET kali KED dikali K aksen ET per K plus KD. Nah, setelah itu didapatkanlah rumus dari persamaan ini, didapatkanlah rumus 1 per KR sama dengan 1 per KA plus K aksen A plus KA kali KET tutup kurung 1 plus K aksen ET per KD. Selanjutnya bakalan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Haikal Permana Putra. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu peran penerongan elektron. Peran penerongan elektron adalah suatu fenomena kuantum di mana elektron menembus hambatan potensial seolah-olah terowongan melalui penghalang tersebut. Nah, fenomena ini bertentangan dengan intuisi klasik di mana elektron seharusnya tidak dapat melewati hambatan yang lebih tinggi dari energi kinetikanya. Dalam peran penerowongan ada yang namanya delta G, yang dimana delta G tersebut adalah energi Gibbs aktivasi. Oleh karena itu, tugas yang tersisa adalah menulis ekspresi untuk konstanta proporsionalitas dan delta G. Diskusi ini berkonsentrasi pada dua aspek kunci dari teori transelektron. Peran elektron menurut Marcus N.S. Hus, Vizilevich, dan R.D. Dogonadze. Elektron ditransfer dengan membuat terowongan melalui potensi penghalang energi potensial yang tingginya sebagian ditentukan oleh energi ionisasi Da dan Da+. Terowongan elektron mempengaruhi besarnya dari konstanta proporsionalitas dalam ekspresi untuk konstanta. Nah, Da kompleks ini dan molekul pelarut yang mengelilinginya mengalami penataan ulang struktur sebelum transfer elektron. Energi yang terkait dengan penataan ulang ini dan energi Gibbs reaksi standar menentukan delta G. Selanjutnya, peran penerongan elektron menurut prinsip Franck-Condon. Menurut prinsip Franck-Condon, perpindahan elektron dalam suatu atom atau molekul terjadi secara vertikal pada diagram potensial. Hal ini berarti bahwa selama transisi elektron, energi vibrasi molekul tidak berubah. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa transisi elektron terjadi sangat cepat, sehingga tidak ada waktu bagi molekul untuk bergetar sebelum atau setelah transisi. Peran penerongan elektron dalam transisi Franck dapat dijelaskan sebagai energi vibrasi molekul tidak berubah selama transisi elektron. Hal ini karena perpindahan elektron terjadi sangat cepat, sehingga tidak ada waktu bagi molekul untuk bergetar sebelum atau setelah transisi. Selanjutnya yaitu probabilitas transisi elektron paling tinggi ketika energi vibrasi awal molekul sama dengan energi vibrasi akhir molekul. Hal ini karena dalam keadaan ini perpindahan elektron tidak dapat memerlukan perubahan energi vibrasi dari suatu molekul. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu di dalam slide tersebut terdapat diagram yang berisi menggambarkan konsep dari energi Gibbs tersebut. Nah, energi Gibbs ini dilambangkan dengan G adalah potensial termodinamika yang mengukur kemampuan suatu sistem untuk melakukan kerja yang berguna. Energi Gibbs dapat dihitung dengan rumus yaitu G sama dengan H min Ts, di mana G adalah energi Gibbs dengan satuan J per mol, H adalah entalpi dengan satuan J per mol, T adalah temperatur atau biasanya dengan satuan Kelvin, S adalah entropi dengan satuan J per mol.
Nah, energi Gibbs ini memiliki beberapa sifat penting, yaitu energi Gibbs ini berfungsi untuk negara, yang berarti bahwa nilainya hanya bergantung pada keadaan akhir sistem dan tidak bergantung pada jalur yang diambil untuk mencapai keadaan tersebut. Energi Gibbs berkurang secara spontan menuju nilai minimumnya. Hal ini berarti bahwa proses yang terjadi secara spontan melalui mengarah pada keadaan di mana energi Gibbs ini telah mencapai nilai minimumnya. Dan untuk yang terakhir, energi Gibbs dapat digunakan untuk memprediksi kesetimbangan kimia, yang dimana sebuah reaksi kimia akan terjadi secara spontan jika energi Gibbs produk lebih rendah daripada energi Gibbs reaktan. Diagram pada gambar presentasi tersebut menunjukkan hubungan antara energi Gibbs, entalpi, dan entropi pada temperatur konstan, di mana garis miring pada diagram mewakili isobar, yaitu garis yang menunjukkan perubahan energi Gibbs pada temperatur konstan. Untuk analisis diagramnya, di mana titik A dan titik B mewakili dua keadaan berbeda dari suatu sistem, garis AB mewakili jalur yang dapat diambil sistem untuk berpindah dari keadaan A dan keadaan B, dan luas area ABDE mewakili perubahan energi Gibbs sistem pada jalur AB. Untuk selanjutnya yaitu uji eksperimental teori, di mana pada gambar tersebut terdapat senyawa A, yang dimana ketergantungan ket pada reaksi standar energi Gibbs telah diselidiki dalam sistem di mana jarak ujung ke ujung dan energi reorganisasinya adalah konstan untuk menyerahkan bawah serangkaian reaksi tersebut. Dan pada plot inket atau log ket sama dengan inket per in 10 terhadap delta G, oleh karena itu harus berupa parabola ke bawah, yang dimana diagram ini digunakan untuk menguji validitas teori dengan membandingkan prediksi teori dengan data eksperimen. Nah, pada gambar tersebut terdapat bagian-bagian diagram, yaitu aksi, reaksi, delta I, R, T, dan A, di mana aksi tersebut merupakan variabel independen dalam eksperimen. Dalam diagram ini adalah aksi ing 4 dan RT ditambah konstan. Dan untuk reaksi, yaitu variabel dependen dalam eksperimen. Dalam diagram ini adalah A. Delta E merupakan perubahan energi bebas, R merupakan konstanta gas ideal, T merupakan temperatur, dan A merupakan konstanta. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.